semangat pagi. Hai pemirsa, apa kabar ya? Kita ketemu lagi di program Obrolan Pagi di hari Rabu kali ini di pertengahan minggu bersama dengan Isya Dewi. Hari ini ada berbagai informasi untuk Anda dan juga perbincangan seputar kesehatan. Nah, temanya terkait kesehatan apa? Tunggu aja, nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama dulu, saudara. Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Di Kabupaten Kulon Progo, ratusan ahli gizi dan relawan mengikuti bimbingan teknis penjamah pangan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan berlangsung higienis dan berkualitas. Juga dilengkapi dengan CCTV. BIMTEK yang diselenggarakan Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah 2 Badan Gizi Nasional ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari 22 SPPG se-Kabupaten Kulon Progo. Mereka terdiri dari ketua SPPG, ahli gizi, akuntan, hingga relawan program makan bergizi gratis. Karena adanya evaluasi, kita harus pertajam bimbingan teknis kepada penjamah makanan. Satu yang paling penting adalah menghindarkan nanti bagaimana makanan itu jangan terjadi kontaminasi silang, misalkan itu ya. Juga bagaimana personal higiene itu ditingkatkan supaya mereka itu paham ya bahwa kalau mau memasak itu harus cuci tangan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti kemarin, kasus keracunan di mana-mana. Peserta juga dilatih untuk menggunakan Learning Management System atau LMS penjamah pangan sebagai media pembelajaran berkelanjutan. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon Progo, Jazil Ambar Wasan, mengatakan melalui BIMTEK ini para peserta dilatih untuk mengidentifikasi resiko, melakukan tindakan pencegahan, dan menerapkan standar keamanan pangan di lingkungan kerjanya. Pemahaman dari para penjangkau makanan ini juga bisa diterima secara langsung, sehingga di lapangan itu nanti kan mereka juga bisa saling mengisi tatkala kemudian ada kekurangan satu dengan yang lainnya, sehingga nanti apa yang kekhawatiran yang kemarin muncul ini dengan adanya BIMTEK ini nanti akan bisa lebih ditekan gitu. MBG ini saya kira kan menjadi visi misinya Presiden Republik Indonesia ya. Jadi melalui program ini pemerintah berharap terbentuk budaya kerja yang higienis dan aman serta mengurangi resiko kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Bagas, RBTV. Dari Kulon Progo kita bergeser ke Klaten. Ini petani di Klaten jajal drone pertanian asal Korea Selatan. Petani di Desa Sidowarno, Wonosari, Klaten mendapat pelatihan penggunaan teknologi drone pertanian sebagai upaya untuk menarik minat generasi muda. Perusahaan asal Korea Selatan bekerja sama dengan perusahaan sistem teknologi drone dan perusahaan pertanian memperkenalkan teknologi drone kepada 50 orang peserta. Mereka diantaranya petani, penyuluh pertanian, serta perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Hadir pula sebagai narasumber staf khusus Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama Purnawirawan Judijanto. Menurut Judianto, penggunaan drone di bidang pertanian meningkatkan efisiensi. Selain itu diharapkan juga menarik minat generasi muda untuk kembali bertani. Dengan kita bisa melakukan penyemaian, dengan kita bisa melakukan pemupukan, dengan kita bisa melakukan pengabutan, ya maka petani akan lebih efektif dalam konteks satu tenaga kerja. Misalnya tenaga kerja yang seharusnya 1 hektar dia bekerja dalam kurun waktu 1 hari, dengan drone kita cuma 20 menit. Drone pertanian dapat digunakan untuk penyemprotan, penebaran benih hingga fogging ultrasonik untuk mengusir hama tanpa pestisida. Pihak desa pun menyambut baik upaya transformasi teknologi pertanian ini. Dengan adanya tadi sudah diaturkan sama Bopo, tadi juga banyak sekali kendala-kendala yang terutama mengenai dalam pengelolaan dalam pertanian. Sehingga kami berharap dengan adanya kerawan dari PT Harmoni Agroindustri ini nanti ada bermanfaatnya sangat sekali, sehingga
manakala itu nanti dari pertanian, khususnya untuk yang petani sini, mudah-mudahan diharapkan akan lebih baik dan lebih maju dalam hal penggunaan SEA Games semuanya. Dengan kegiatan ini, Kabupaten Klaten menjadi daerah pertama di Indonesia yang mencoba langsung teknologi drone pertanian asal Korea Selatan ini. Selain drone, para petani juga mendapat pelatihan untuk membuat pupuk organik cair. Rizky Budi Pratama, RBTV. Kita ke informasi berikutnya, isu lingkungan, kerusakan alam, dan krisis ekologi kini tidak lagi sekedar menjadi bahan kajian ilmiah, tetapi juga sumber inspirasi bagi para seniman. Di kota Yogyakarta, pameran seni rupa bertajuk Instrumen menampilkan ratusan karya lukisan abstrak yang menggugah kesadaran publik untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Berangkat dari kegelisahan terhadap perubahan iklim, cuaca yang tidak menentu, serta fenomena alam seperti gerhana dan panas ekstrim, para seniman Yogyakarta berkolaborasi menghadirkan pameran ini sebagai bentuk refleksi atas krisis ekologi dan ketidakseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Pameran Instrumen berlangsung mulai 12 Oktober hingga 3 November 2025 dan dibuka untuk umum setiap Kamis hingga Minggu hingga pukul 5 sore. Ratusan karya yang ditampilkan merupakan hasil kolaborasi para perupa. Masing-masing menampilkan tafsir visual tentang 4 unsur dasar kehidupan, air, pangan, energi, dan lingkungan yang kini tengah terancam akibat keserakahan manusia. Melihat ada usaha atau effort teman-teman untuk mencoba speak up melalui karya-karyanya ya, bicara alam dan lain-lain. Dan ini pameran yang unik ya, ukurannya nggak terlalu besar, di ruangannya bagus juga. Ragam karyanya juga cukup menarik. Pameran bersama bagus, tapi saya selalu dorong setiap seniman mencoba menghadirkan idenya di pameran. Pameran Instrumen tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga mengundang pengunjung untuk mendengarkan suara alam yang mulai retak. Sebuah panggilan bagi manusia untuk kembali menemukan harmoni baru antara manusia dan bumi. Ini kita dalam kali ini membawa isu lingkungan sebenarnya. Jadi ada beberapa keprihatinan kawan-kawan itu terhadap eksplorasi besar-besaran pada lingkungan, kerusakan pada lingkungan, termasuk juga perebutan ataupun kekuasaan sehingga kemudian dampaknya adalah kerusakan pada lingkungan. Nah ini yang kita soroti pertama kali, termasuk juga perang ini tidak melulu tentang angkat senjata begitu, tapi perebutan dari kekuasaan mengenai pembagian atau pencampukan dari wilayah-wilayah. Agung Kristiono, RBTV. Ya, telah hadir 3 informasi untuk Anda. Setelah ini untuk Anda yang peduli dengan kesehatan mata Anda, pastikan tetap bergabung. Usai jeda kita akan bahas bersama dengan dokter spesialis mata. Jangan kemana-mana.